Halo, selamat siang, BBC Indonesia. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Kami mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda tentang penembakan di Kenyam Dugama, Papua. Tanggal 16 Juli tahun 2022, kami sudah terima laporan dari Panglima Komando Daerah Pertahanan Wilayah 3 Dugama, Brigjen Egyanus Kowaya, di mana dia sampaikan kepada kami bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan itu mereka lakukan karena saat TPNPP mereka lakukan pertemuan, lalu mengibarkan bendera, dan seorang asli Papua dia sembunyi dan melakukan rekaman video dan juga foto, mengambil gambar, dan mereka tangkap, tanya dia, kok siapa yang suruh? Anda siapa yang suruh? Tetapi karena dia melawan untuk tidak menghapus video rekamannya, terpaksa TPN tembak dia mati. Itu orang asli Papua, orang Dugama sendiri. Oke. Setelah itu TPN keluar ke jalan, ada truk yang melintas. Jadi dalam laporan itu demikian. Jadi siapa saya yang lewat itu mereka tembak. Dan itu sebelumnya berkali-kali hampir semua jurnalis kan ikuti kita pernyataan, selalu kita update. Dan jurnalis itu tidak aktif dengan komunikasi dengan kami, tapi kami punya kewajiban selalu mengirim supaya jurnalis mempunyai bahan referensi, dan itu namanya sumber informasi untuk memperkaya diri dalam mengetahui masalah Papua Barat. Itu kami lakukan, selalu kami kirim, termasuk Ayomi BBC Indonesia. Setiap kali saya selalu mengirim. Di mana kita mengeluarkan pernyataan sebelumnya, kami sudah larang warga sipil, dilarang masuk di wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua Barat. Jadi kalau mereka tidak mengindahkan, kami sampaikan bahwa TNI Polri tidak akan jamin nyawa Anda. Anda tidak boleh masuk wilayah perang. Karena prinsip perang revolusi itu di mana marga sipil dipakai sebagai mata-mata. Alasan itu kami larang untuk warga sipil, namanya imigran orang Indonesia, itu dilarang masuk wilayah konflik bersenjata. Tapi rupanya mereka ini kan manusia, atau mereka masa bodoh, atau pura-pura masa bodoh, kami tidak tahu. Jadi kami anggap, kami sudah larang, berapa tahun kami sudah umumkan pernyataan-pernyataan ini dari 2017, 18 sampai sekarang 2022. Kami sudah sampaikan berkali-kali untuk orang imigran, Anda mau klaim, mau pedagang kah, guru kah, mantri kah, perawat kah, segala macam, kami tidak butuh. Sekarang kami perang untuk menuntut hak kemerdekaan. Ini perang revolusi pembebasan nasional Papua Barat. Kami menuntut hak kami untuk merdeka. Oleh karena itu, wilayah konflik bersenjata, orang Indonesia, Anda guru, perawat, pegawai apapun dilarang masuk ke wilayah itu. Karena siap tembak. Karena kalau Anda melawan perintah kami masuk, maka kami anggap Anda orang-orang imigran itu bagian daripada Indonesian Security Forces atau pasukan keamanan Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia, pengertian bahasa Inggris kan BBC kan wartawan-wartawan profesional yang berbahasa Inggris kerja di sana. Jadi Anda punya bahasa kan mengatakan Indonesian Security Forces. Itu kan artinya bahwa pasukan keamanan Indonesia itu termasuk intelijen, mata-mata, pegawai negeri yang yang mata-mata Indonesia menyamar pegawai negeri masuk di wilayah kami. Itu kan pendudukan. Jakarta kan begini pendudukan di Papua. Pendudukan itu kan bahasa politik. Pendudukan itu penyakit yang mematikan orang pribumi. Jadi orang-orang Indonesia kan datang mengambil alih tanah-tanah kami dengan penduduk imigran di seluruh Papua, di mana-mana, di lorong-lorong. Jadi penduduk itu jadi banyak, sudah kami kalah, maka kita akan jadi macam orang Aborigin di Australia. Dengan alasan itu kami sudah keluarkan peringatan keras untuk
orang imigran dilarang masuk di wilayah perang, kecuali TNI Polri saya silakan datang. Anda mau pedagang ke apa, semua stop. Kita sudah sampaikan. Tapi kalau melawan, berarti kami anggap mereka itu sudah bagian daripada Indonesian Security Forces. Oleh karena itu kami siap tembak. Kami sudah perintahkan bahwa siap tembak. Di mana saya, apalagi sekarang Jakarta paksa bikin pemekaran kabupaten provinsi-provinsi baru. Itu kan masyarakat orang asli Papua tidak minta. Itu sudah jelas-jelas politik pendudukan. Dominasi penduduk imigran untuk mengakui tanah Papua milik orang Indonesia. Maka mereka bagian dari pasukan keamanan Indonesia. Maka yang tanggung jawab, kami buruh tanggung jawab, tapi nyawa mereka yang tanggung jawab itu kan TNI Polri dan Presiden. Kasih bawa mayat itu kasih Presiden Joko Widodo. Karena kami sudah ajak berunding, dia tidak mau berunding sampai hari ini. Karena ini kan perang revolusi untuk kebebasan nasional bangsa Papua Barat. Kita mau merdeka dari tangan penjajahan pemerintah kolonial Republik Indonesia. Oleh karena kita tidak akan kompromi. TPB bertanggung jawab di mana-mana. Dan pembunuhannya akan terjadi di mana-mana. Bukan di sana saja. Di seluruh Papua akan terjadi. Wilayah yang belum konflik perang akan muncul perang. Karena kami sudah siap. 34 Kodam. Jadi kami sudah, itu perang hukum humaniter kita sudah lakukan bahwa kami peringatkan warga sipil dilarang masuk di wilayah perang. Nanti PBB tanya juga, kami siap dikandung, pimpinan TPN siap diadili di pengadilan kriminal nasional kalau kami salah. Tapi kami akan sampaikan kepada PBB bahwa Indonesia kan buat begini. Kami punya alasan cukup kuat. Dunia akan percaya itu. Kami tidak peduli. Jadi sekarang juga BBC sampaikan kepada dunia bahwa kami sudah tolak semua orang imigran tinggalkan Papua Barat mulai dari sekarang. Namanya rambut lurus, kulit sawo matang, tidak boleh tinggal di Papua. Kalau tentara polisi mau kirim silakan, kami siap perang lawan dengan mereka. Tapi warga sipil juga kami siap perintahkan, kami sudah perintahkan siap tembak karena alasannya Jakarta paksa bikin pemekaran 3 provinsi itu jelas-jelas itu politik pendudukan. Maka orang-orang imigran itu ada datang dominasi penduduk untuk marginalisasi, untuk diskriminasi, menghilangkan ras orang asli Papua, dominasi oleh orang Melayu, orang-orang kulit sawo matang. Maka ini baru bahaya untuk kami. Maka kami berinduk melawan, membela diri. Kami sampaikan ke PBB nanti. Kita membela diri, Pak. Mereka paksa kami untuk menghilangkan ras kami seperti orang Aborigin di Australia. Oleh karena itu kami punya hak untuk membela diri. Membunuh mereka semua ini bagian dari satu pendudukan. Itu warga sipil, kami tidak bilang warga sipil. Mereka bagian dari satu kesatuan dalam Indonesian Security Force. Begitu. Mungkin itu cukup jelas. Alasan semua lain sudah tulis di surat. Tapi kami sudah umumkan siap tembak di mana-mana. Orang Indonesia imigran dilarang masuk di hutan-hutan sedikit pun. Tinggal di kota saja, di Jayapura kota. Ke pedalaman jangan lagi. Jangan kau bikin pedagangan nggak apa. Kami tidak butuh. Kita bikin kebun, makan ubi. Kita biasa makan ubi, keladi, pete maksudnya, petatas. Semua itu kami punya di hutan, di kampung, kebun. Kami tidak butuh kamu punya barang dagangan dari Jawa. Kami sudah sampaikan, kami sudah muak. Karena Jakarta paksa kami bikin pemekaran itu kami sudah marah sekarang. Kami tidak tipu-tipu. Saya sudah perintahkan untuk bunuh. Dan saya juga dengan pimpinan lain, kami siap diadili di pengadilan kriminal nasional. Kami taruh badan. Tidak main-main ini, kasau Jakarta. Hormat. Presiden Susilo Joko Widodo, kok jangan main-main. Kenapa Anda ke Rusia? Itu. Dia ke Rusia cari apa? Cari nama, cari perhatian supaya dia ini bilang pemimpin yang hebat. No. Anda useless. Kita bisa katakan useless man. Itu. Bahwa politik Jawa halus monggo-monggo itu bisa sukses, nothing. Begitu. Oleh karena itu, ke Rusia mau selesaikan masalah Rusia dari Ukraina, nothing. Itu tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Masa kau punya kejahatan bunuh orang Papua ini sembunyikan, tidak selesaikan masalah, baru Anda pergi ke Rusia. Jadi kita sudah marah ini. Wartawan dengar, kasih tahu dunia lewat berita. Hormat. Terima kasih atas kerjasama yang baik.